Abraham memilih tempat duduk di dekat jendela untuk dirinya sendiri. Nomor kursinya adalah 39A. Dia berjalan di depan Tama. Setelah sampai di tempat duduk, dia berhenti dan memasukkan koper dan tas bahunya ke kompartemen bagasi sebelum memadati tempat duduknya. Dan Tama mengambil boarding pass dan berpura-pura memeriksa nomor kursi, dan mau tak mau bergumam, 39B, di mana 39B ini. Setelah berbicara, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melirik Abraham, berpura-pura terkejut. "Oh, Bang. Tempat dudukku ada di sebelahmu. Betulkah?" Abraham juga jelas sedikit terkejut. Dia adalah seorang rekan senegaranya. Saat dia sedang mengantri untuk naik ke pesawat tadi, dia tidak menyangka bahwa setelah naik pesawat, kursi keduanya sebenarnya bersebelahan juga. Itu semacam takdir. Karena itu, Abraham jarang menunjukkan senyum tulus, dan berkata dengan cepat, "Oh, ini benar-benar takdir. Ayo, silahkan duduk." Tama mengangguk, dan setelah meletakkan kopernya, dia duduk di sebelah Abraham dan berkata sambil tersenyum, "Sepertinya beberapa akan mengobrol dalam perjalanan ini." Abraham juga melepaskan pembelaan aslinya melawan Tama, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ngomong-ngomong, Bang, ketika kamu pergi ke Meksiko kali ini, apakah kamu punya kenalan di sana?" Tama tersenyum santai, "Tidak ada kenalan, saya hanya berkeliling dan melihat apakah ada yang cocok. Apa yang bisa saya lakukan? Jika saya mendapatkan pekerjaan, saya akan melakukannya. Jika tidak maka akan kembali ke Indonesia." Abraham bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah kamu tidak takut kreditur akan menemukanmu ketika kamu kembali?" Tama melambaikan tangannya, "Indonesia sudah terlalu jauh, di mana Loesnya? Cari tempat baru untuk menetap dulu, mungkin masih ada kesempatan untuk comeback, saat utangnya dilunasi, mungkin saya bisa pulang." Setelah berbicara, Tama menatap Abraham dan bertanya lagi, "Ya, Bang, apa sebenarnya yang kamu lakukan di Meksiko? Apakah ada cara untuk memperkenalkannya kepada saudaramu?" Abraham menghela nafas dan menertawakan dirinya sendiri, "Bagaimana aku bisa? Asalkan ada jalan, bro, aku tidak akan meninggalkan istri dan anak-anakku dan pergi ke tempat hantu di Meksiko itu." Setelah berbicara, Abraham merendahkan suaranya dan berkata kepada Tama, "Saya memberitahu Anda apa yang saya maksud, tempat yang saya tuju, ini adalah tempat di luar hukum. Mengapa Presiden menghabiskan begitu banyak uang untuk membangun tembok di perbatasan sebelumnya? Bukankah dia hanya ingin mengendalikan imigrasi ilegal dan penyelundupan barang terlarang di sana? Siapa dengan pikiran waras mereka yang akan datang ke sini?" Tama mengangguk dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bang, kamu sudah membicarakan ini sejak lama, dan kamu belum mengatakan apa yang akan kamu lakukan." Abraham tidak lagi menutupinya, dan berkata dengan serius, "Aku benar-benar tidak mengerti." "Saudara, aku akan menjadi pelaut." "Pelaut?" Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah kamu berlayar dengan kapal?" "Ya." Abraham mengangguk dan berkata, "Itu adalah teman ibu saya yang memperkenalkannya kepada saya. Dikatakan gaji dan perlakuannya cukup bagus, dan Anda bisa mendapatkan puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu dolar setahun, tetapi itu sedikit kerja keras." Tama sedikit mengernyit, bertanya-tanya apa tujuan Elizabeth di balik menggunakan kedok seorang pelaut untuk menipu Abraham. Tapi setidaknya satu hal yang pasti, orang kejam seperti Elizabeth tidak akan pernah bisa begitu saja menipu Abraham untuk menjadi pelaut. Tama menjaga wajahnya dan berkata, "Bang, bagaimanapun juga, kamu adalah siswa terbaik. Pergi ke laut untuk menjadi anggota kru sedikit lebih rendah. Sebaliknya, jujur saja, kamu mungkin juga kembali ke Indonesia untuk berkembang. Kecepatan pembangunan dalam negeri begitu cepat, kamu pasti akan dapat menemukan pekerjaan yang bagus di sana." Abraham terkejut, lalu menghela nafas, "Bukannya aku tidak memikirkannya,
tapi terkadang aku tidak bisa menundukkan wajah. Kerabat, teman, dan mantan teman sekelasku, semua tahu bahwa aku berimigrasi ke Amerika Serikat lebih awal, dan aku juga membawa ibuku yang sudah tua. Orang-orang di rumah tidak hanya iri tetapi juga mengagumi pertumbuhan kami di sini. Jika aku kembali ke Indonesia untuk berkembang saat ini, maka aku tidak tahu apa yang akan mereka katakan di belakangku. Tama tersenyum sedikit ketika mendengar ini. Dengan acuh tak acuh berkata, "Bang, jangan berpikir bahwa aku lebih muda darimu, tapi itu bukan masalah besar, aku melihatnya lebih baik darimu, kau seharusnya hanya peduli pada istri, anak-anak dan orang tuamu, pastikan mereka sudah makan dan berpakaian dengan layak, sekarang kalau mau menghidupi keluarga, mengapa kamu harus peduli dengan masalah ini? Bisakah kamu menyelamatkan mukamu dengan pergi ke Meksiko sebagai anggota kru?" Abraham berkata dengan ekspresi malu, "Sejujurnya, aku selalu merasa bersalah selama bertahun-tahun, aku selalu merindukan rumah. Itu membuatku menjadi diriku sendiri, tetapi aku juga tidak tahan dengan godaan untuk keluar dari sana, dan aku gagal dalam kepercayaan. Jika aku bisa menjadi orang besar, seperti pengusaha atau eksekutif Fortune 500, aku juga ingin membawa uang dan pakaian ke kampung halamanku, dan menyumbangkan sejumlah uang untuk alma mater lamaku, dan menyiapkan dana beasiswa untuk membantu para siswa itu." Omong-omong, mata Abraham memerah dan dia berkata dengan sedih, "Kuncinya adalah aku tidak memenuhi harapanku. Sekarang aku gagal, aku tidak ingin kembali dan menjadi beban di sana." Akan melihat wajah Abraham penuh rasa malu, kesan Tama tentang dia telah berubah sedikit. Awalnya mengira dia hanya seorang egois yang rakus akan kemuliaan dan kekayaan, tetapi melihat itu sekarang, dia masih memiliki hati nurani di dalam hatinya. Dan Abraham sendiri belum pernah mengucapkan kata-kata tulus ini kepada siapapun selama bertahun-tahun. Dia tidak benar-benar berpikir bahwa dia memiliki perasaan yang baik dengan Tama, dan dia bisa membiarkan dia mengucapkan kata-kata tersembunyi yang terdalam di dalam hatinya. Dia hanya menyimpan kata-kata ini di dalam hatinya terlalu lama, dan dia tidak pernah mengutarakannya, karena dia tidak menemukan orang yang cocok untuk diajak bicara. Jadi Tama menghiburnya dan berkata, "Tempat lahir selalu toleran terhadap anak-anaknya. Di Indonesia, bagaimanapun, begitu banyak orang seperti Anda telah kembali dan berbuat baik." Dia melanjutkan, "Karena banyak orang pindah ke negara lain untuk pendidikan tinggi dan belajar, tetapi tidak semuanya kembali." Setelah jeda, Tama berkata lagi, "Ini seperti mengangkut sepotong es di dalam kotak busa. Tidak peduli seberapa erat Anda membungkus es, itu pasti akan melelehkan sebagian selama transportasi. Tapi itu tidak masalah. Bagi yang mengangkut es, selama masih ada es yang tersisa, ketika mereka mencapai tujuan mereka, maka upaya ini memiliki arti praktis." Abraham sedikit terkejut, lalu sedikit mengangguk, dan berkata dalam mulutnya, "Sebenarnya, kami tertarik dengan dunia yang penuh warna di sini pada waktu itu. Kami selalu merasa bahwa panggung di sini lebih besar dan kami bisa bermain lebih baik sendiri. Sebenarnya, saya tidak benar-benar melupakan tanah air, tetapi saya penuh energi. Jika baik, saya akan kembali mengabdi kepada Ibu Pertiwi 100 kali, 1000 kali, waktu menghilangkan energi kita dan kesombongan secara bertahap hilang juga. Ada begitu banyak orang seperti saya yang akan menghilang begitu saja." Omong-omong, Abraham berkata dengan air mata berlinang, "Saya benar-benar ingin mengabdi pada tanah air saya. Tapi sekarang saya bahkan tidak bisa memberi makan ibu saya sendiri. Dia berusia 70-an dan masih harus bekerja di restoran untuk menghasilkan uang. Untuk mensubsidi keluarga, saya telah membaca buku selama bertahun-tahun, mempelajari begitu banyak teknik, dan menulis begitu banyak kode. Tetapi pada akhirnya, saya harus menghidupi keluarga saya dengan menjadi pelaut. Bagaimana saya bisa memiliki wajah untuk kembali?" Tama bertanya kepadanya,
Apakah kamu mengerti? Pekerjaan pelaut ini, Abraham menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya tahu alur kerja umum, tapi saya tidak tahu metode kerja spesifiknya. Mungkin hanya melakukan tugas-tugas di kapal. Yang paling penting adalah bekerja keras, dan saya tidak bisa pulang selama 1,5 tahun. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.